Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Azahra dengan NIM 11190162034 akan melakukan praktikum dengan judul uji ketidakjenuhan lemak pada bahan pangan dengan metode iot dan uji kandungan lemak pada bahan pangan dengan menggunakan metode kertas. Praktikum ini dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah biokimia dengan dosen pengampu Ibu Haja Siti Suryaningsih MSI, Pendidikan Kimia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada percobaan pertama yang akan dilakukan ialah melakukan uji coba ketidakjenuhan lemak pada bahan pangan dengan menggunakan metode iot. Tujuan dari praktikum ini ialah mengidentifikasi ketidakjenuhan lemak pada bahan pangan dengan menggunakan sampel yang berupa larutan iot. Berkaitan dengan masih terjadinya pandemi COVID-19 sekarang ini, maka kita harus tetap produktif dan harus tetap sigap dan siap terhadap segala kondisi apapun. Salah satunya adalah dalam melakukan kegiatan praktikum ini. Tujuan dari praktikum ini ialah untuk mengetahui ketidakjenuhan lemak pada bahan pangan yang sering kita lakukan. Diharapkan setelah melakukan praktikum ini, kita semua dapat memahami bagaimana ketidakjenuhan lemak berdasarkan dari bahan pangan yang sering kita gunakan sehari-hari seperti pada margarin, minyak, mayones, serta kemiri. Berikut adalah bahan dan alat yang akan digunakan pada praktikum uji ketidakjenuhan lemak pada bahan pangan dengan menggunakan metode iot. Setelah semua bahan disiapkan, langkah selanjutnya ialah melakukan penghalusan pada biji kemiri. Berikut adalah biji kemiri yang sudah dihaluskan. Langkah selanjutnya ialah memberikan 5-10 tetes iodin kepada setiap sampel. Sampel yang pertama diberikan adalah minyak sayur. Selanjutnya adalah minyak zaitun. Selanjutnya adalah margarin. Selanjutnya adalah kemiri. Dan yang terakhir adalah mayones. Dan berikut adalah perubahan yang terjadi setelah diberikan larutan iot selama beberapa saat. Berikut adalah perubahan yang terjadi pada saat awal setelah diberikan larutan iot. Berikut adalah keadaan sampel setelah didiamkan selama beberapa saat. Yang pertama yaitu pada mayones. Pada mayones tidak terjadi perubahan apapun. Selanjutnya yaitu pada kemiri. Pada kemiri juga tidak terjadi perubahan apapun. Dilanjut dengan margarin. Pada margarin mengendap untuk dari larutan iotnya itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada minyak zaitun yang mana minyaknya tersebut juga mengendap pada bagian bawah. Dan selanjutnya juga pada minyak sayur, minyaknya pun juga mengendap pada bagian bawah untuk larutan iodin tersebut. Dan berikut penampakan dari sisi samping. Berikut penampakan dari sisi samping. Setelah dilakukan percobaan pada kelima sampel yang terdiri dari kemiri, mayones, margarin, minyak sayur, dan minyak zaitun, dapat diketahui bahwa pada margarin dan mayones tidak mengalami perubahan warna sama sekali setelah didiamkan, yang mana artinya mengandung bahwa margarin dan mayones mengandung asam lemak jenuh, sedangkan pada bagian pangan seperti pada minyak kelapa sawit, minyak zaitun, serta kemiri mengalami perubahan warna kembali seperti menjadi
lebih pudar setelah didiamkan beberapa saat, yang mana hal ini menunjukkan bahwa kedua bahan tersebut atau ketiga bahan tersebut merupakan bahan pangan yang mengandung asam lemak tidak jenuh. Dan berikut adalah praktikum dari uji coba pada bahan pangan untuk menguji ketidakjenuhan lemak pada bahan pangan dengan melakukan metode iot. Sekian untuk praktikum pertama pada kali ini, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan praktikum kedua, yaitu adalah uji coba lemak dengan menggunakan metode kertas HVS. Praktikum yang kedua adalah melakukan uji sederhana kandungan lemak dalam bahan pangan dengan menggunakan metode kertas. Tujuan dari praktikum ini ialah mengidentifikasi bahan pangan yang mengandung lemak pada minyak sayur, lalu ada minyak zaitun, lalu mayones, lalu ada kentang, dan yang terakhir itu pada kemiri dengan menggunakan kertas HVS putih. Berkaitan dengan masih berada dalam masa pandemi, maka dengan menggunakan praktikum di dalam rumah, kita tetap produktif selama di dalam rumah, serta kita juga dapat mengetahui kandungan lemak yang terdapat pada bahan pangan yang biasanya kita olah dalam makanan. Oleh karena itu, praktikum ini dapat juga menambah wawasan kita selaku mahasiswa ataupun selaku masyarakat umum untuk mengetahui bagaimana kandungan lemak yang terdapat pada bahan pangan yang sering kita gunakan seperti pada margarin, kemiri, minyak zaitun, minyak sayur, dan mayones, dan serta kentang. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan dalam melakukan uji coba sederhana untuk menguji lemak pada bahan pangan yang sering kita gunakan dengan menggunakan metode kertas. Setelah semua bahan disiapkan, langkah selanjutnya ialah menumbuk kentang hingga halus agar dapat diambil sari patinya. Berikut adalah keadaan kentang yang telah dihaluskan. Setelah semua bahan sudah disiapkan dan begitu juga dengan kertas yang sudah disiapkan, langkah selanjutnya adalah mengolesi bahan-bahan tersebut kepada setiap kertas HVS dan dilihat perubahannya berdasarkan warna senter yang dihasilkan. Baik, untuk percobaan pertama yang akan saya lakukan yaitu mengoleskan pada bahan kentang. Selanjutnya pada minyak zaitun. Selanjutnya pada minyak sayur. Selanjutnya pada mayones. Dan yang terakhir pada margarin. Setelah dioleskan, akan terlihat perubahan seperti berikut. Berikut adalah perubahan yang terjadi pada setiap kertas HVS. Yang pertama adalah bagian pada kentang.
Pada bagian kentang tidak meninggalkan bekas noda sedikit pun. Apabila dibandingkan dengan bagian minyak zaitun, maka ini berbanding terbalik, karena pada minyak zaitun ditinggalkan bekas noda. Begitupun pada minyak sayur ditinggalkan bekas noda, dan begitupun pada mayones juga ditinggalkan bekas noda. Serta pada margarin pun juga ditinggalkan bekas noda dari bahan pangan yang telah diuji cobakan. Praktikum uji kandungan lemak dengan menggunakan metode HVS telah didapatkan bahwa 5 sampel yang terdiri dari kentang, minyak zaitun, minyak sayur, mayones, dan margarin, 4 diantaranya ialah mengandung lemak, yaitu pada minyak zaitun, minyak sayur, mayones, dan margarin. Dibuktikan dengan adanya bekas noda setelah diberikan sampel tersebut pada kertas HVS, yang mana pada kertas HVS tersebut tersisa noda-noda yang merupakan noda tersebut berasal dari bahan pangan, yang mana itu merupakan menandakan bahwa bahan pangan tersebut memiliki lemak. Sedangkan pada kentang sendiri, yaitu adalah bahan pangan yang tidak menimbulkan kertas noda sama sekali. Pada percobaan ini, HVS setelah diberikan sari pati kentang tetap seperti semula, meskipun ada berkas noda dikit, dikarenakan kentang merupakan salah satu sayur dengan memiliki kandungan air yang tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode HVS, bahan pangan yang memiliki lemak akan menimbulkan bekas noda pada kertas HVS tersebut setelah diuji cobakan. Sekian praktikum dari saya mengenai uji kandungan lemak pada bahan pangan dengan menggunakan metode HVS. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya juga meminta maaf apabila terdapat kesalahan pada ujian praktikum sebelumnya, yaitu pada uji kandungan lemak pada bahan pangan dengan menggunakan metode iot. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.